Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang cara untuk menarik cinta sejati kamu ya dalam kehidupan kamu, karir, atau dalam maksudnya adalah khusus percintaan yang membuat hidup kamu jauh lebih baik ke depannya, mau dengan orang lama, orang baru, ataupun dengan pasangan kamu sekarang, tapi dalam posisi yang kamu bahagia dan di energi cinta yang seharusnya. Oke, jadi gimana caranya? Kita lihat energinya, oke? Dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius, pembacaan ini bisa pas, bisa enggak untuk kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, yaudah jangan dipaksakan, oke? Berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, oke? Karena bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke, kita lihat oracle-nya ya. Untuk Aquarius, gimana energinya? The Sword and Rose ini ya, clarity, truth, revelation, kejujuran. Semakin kamu jujur terhadap diri kamu sendiri, itulah kunci utama untuk kamu Aquarius. Jujurlah, apakah kamu benar-benar butuh cinta, butuh kasih sayang saat ini, atau kamu masih perlu fokus ke hal yang lain gitu. Jujurlah, apa yang terjadi dalam hidup kamu sekarang, apakah kamu memang harus fokus ke diri kamu sendiri, atau kamu malah fokus dengan orang yang gak fokus sama kamu gitu, yang hanya akan menyakiti kamu karena jadinya hanya bertepuk sebelah tangan gitu. Apakah kamu memperjuangkan diri kamu dengan orang yang juga sama sih? Abundance ngasih lihat karena keuangan, karir kamu akan sangat baik di sini. Cuman untuk urusan percintaan ya, kamu harus menyembuhkan diri kamu dari sakit di masa lalu. Lepaskan kesakitan, kekecewaan yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Karena apapun yang terjadi di sini ngasih lihat ya. Kalau kamu bilang enggak, aku udah baik-baik aja, aku nggak apa-apa sih, tapi sebenarnya ada energi, memang sesuatu hal belum kamu benar-benar lepasin, yaitu energi masa lalu. Ada energi kamu ingin mengontrol apa yang udah terjadi di masa lalu, justru membuat diri kamu atau keadaan dalam posisi yang gak baik, posisi yang justru memberatkan kamu ya secara energi, dan membuat kamu akhirnya kayak ya oke, aku ingin cinta, ingin kasih sayang, aku healing, aku fokus ke diri aku sendiri sih, aku nggak memaksakan siapapun, aku fokus dengan apa hidup aku. Tapi kamu secara tidak sadar selalu membawa COVID ini, yaitu peti mati ini sampai masa sekarang. Kamu kayak ya aku tahu di hubungan kemarin tuh kayak gini, tapi kan gini, tapi kan gitu. Nah, ada energi itu yang memberatkan kamu harus benar-benar melepaskan semua, lepaskan masa lalu, lepaskan masa depan, hiduplah di masa sekarang. Lepas di masa depan tuh kayak maksudnya kamu fokus dengan apapun yang kamu jalani saat ini, apapun yang bakal terjadi di masa depan, itu bukan lagi kontrolnya kita. Yang penting kita melakukan apapun yang terbaik dalam hidup kita, karena memang kita tahu itu yang terbaik untuk saat ini, dan apa yang kedepannya pasti akan mengikuti apa yang terbaik saat ini toh sih. Energi itu yang bermain, yang memang ingin membuat keadaan ya semesta, apapun yang terjadi antara kamu dengan pasangan ataupun dengan yang tersayang di sini, atau energi kamu yang membuat percintaan kamu gak baik, memang energi jadi menahan, kayak ada sedikit membohongi diri sendiri. Kamu mungkin gak ngerasa, aku gak bohong, tapi ya jujurlah, kamu harus melihat ada kebohongan dalam diri kamu yang kamu katakan terhadap diri kamu sendiri. Sudahkah kamu jujur terhadap diri kamu sendiri?
ya. Sudahkah kamu menerima apapun yang terjadi dalam hidup kamu? Sudahkah kamu belajar percaya dengan Tuhan, dengan semesta, atau masih ada energi kekecewaan, patah hati? Karena energi Saturn di first house kamu memang akan membuat kamu cukup keras kepala untuk beberapa saat ini, ya. Aquarius, cinta sedang menuju kamu, ya. Cinta sedang memperhatikan kamu ibaratnya, tapi kayak energi cinta pengen menuju sama kamu, tapi ada sedikit yang kamu tahan dalam diri kamu, yaitu tadi, saat kita nggak jujur dengan diri kita sendiri, itu biasanya pasangan atau orang yang memang jodohnya kita, jalannya kita, ya, dia akan ngerasa sendiri, dia akan tahu ada sesuatu yang kamu tahan dalam diri kamu, dan itu yang buat mereka menahan diri mereka untuk dekat ataupun kembali sama kamu. Jadi gimana cara menariknya? Justru satu, dengan kamu nggak fokus ke mereka, nggak menarik energi mereka. Kedua, fokus ke diri kamu sendiri, ya. Dan ketiga, jujur terhadap diri kamu sendiri. Jujur kalau ada kesakitan, kecewaan, ya udah, apapun yang terjadi lepasin, apapun kontrolnya itu lepasin. Pokoknya hidup di masa sekarang, apapun yang buat kamu happy, bahagia, jalani, itulah yang terbaik dalam hidup kamu. Dan dengan begitu Cupid arrow atau panah cinta, kayak tembakan aja aku bikinnya, panah cinta maksudnya aku tadi, nggak akan ditahan lagi oleh Cupidnya, ya, tapi akan berjalan dengan energi yang seharusnya, yaitu dia akan lepasin dan cinta masuk ke dalam hidup kamu, ya. Energi yang jujur sama diri kamu sendiri, dan semua jawaban yang kamu inginkan dan kamu dapatkan ini akan muncul sih. Jadi memang ini it needs time, ya. Ini perlu waktu yang mungkin gak akan sebentar. Dengan jujur terhadap diri sendiri itu sebenarnya proses penyembuhan. Mungkin kamu ngerasa, aku udah melakukan kok kak, nggak ada yang salah dalam diri aku sih. Terkadang kita ngerasa nggak ada yang salah dengan diri kita baik-baik aja. Ada penolakan yang terhadap yang terjadi kita lakukan terhadap diri kita sendiri. That's it, itu tandanya kita belum jujur terhadap diri sendiri. Itu yang terjadi. Contohnya tadi barusan aku kayak ngelihat bagus tadi ya, kayak video seseorang di Instagram yang dia cerita sebelum menikah dia ngasih lihat banyak cara atau ngasih lihat buku untuk parenting untuk orang-orang yang akan menikah gitu ya, maksudnya persiapkan diri mereka, mental mereka untuk menikah dan punya anak. Dan pasangan muda ini pada nggak perlu kita tahu kok harus ngapain, kita bla 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 sih. Setelah pernikahan punya anak, yang ada mereka selalu berantem, marah-marah, kelahi, selalu aja ada problem, ada masalah. Yang satunya akan keras dengan diri dia sendiri, begitu juga yang satunya sih. Ini adalah bentuk ketidakjujuran terhadap diri sendiri. Kalau kita harus belajar mau menerima sesuatu bukan karena kita ngerasa aku udah kok belajar ini jadi aku gak mau lagi. No, kita harus melakukan suatu hal itu bukan karena kita mau, kita ngerasakan harus, tapi terkadang kita melakukan suatu hal, belajar suatu hal itu karena memang justru kita ngerasa kayak gak ada yang perlu dipelajari. Kita ngerasa ada keegoisan, kita gak mau belajar, kayak oh udah sedikit aja aku udah tahu. Padahal kalau kamu belajar sesuatu yang baru itu, mungkin kamu gak akan pernah dapat jawaban atau arti atau pembelajaran baru yang gak pernah kamu sangka-sangka. Karena aku pribadi tuh suka banget belajar astrologi ya, dan aku sering biasanya mengulang video course astrologernya aku itu yang bisa 2-3 tahun video yang pernah aku tonton dulu, aku tonton lagi, dan ternyata selalu ada insight baru yang aku dapatin yang dulu aku gak ngerti saat aku tonton pertama kali, dan sekarang saat aku tonton kok aku mengerti ya sih. Itu perbedaan, itulah yang terjadi di energi kamu Aquarius. Jujurlah kalau memang kamu perlu untuk melihat diri kamu, masih banyak yang perlu untuk kamu ambil, pelajari, dan kamu harus fokus terhadap diri kamu sendiri. Dan begitu kamu akan melihat bukan hanya keuangan dan karir membaik, tapi percintaan, hubungan kamu dengan orang banyak juga akan seperti itu. Dan khusus percintaan juga, kamu akan dapatin apa yang kamu cari selama ini. Itulah caranya. Okay, so
that's it. Nah, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.